Anak perempuan berlari ke sebuah makam dan mengambil sesajen untuk dimakan. Siapa sangka, saat dia baru saja mengambil sebuah apel, roh pemilik tidak bisa keluar. Anak perempuan melihat pemandangan ini dan langsung ketakutan. Dia mengira orang itu telah bangkit dari kubur. Dia segera meminta maaf kepadanya. Namun, roh pemilik merasakan bahwa ada darahnya yang mengalir dalam diri anak perempuan itu. Untuk mengetahui identitasnya, pria itu segera membuka mata dewa. Ia terkejut menemukan bahwa anak perempuan itu adalah putrinya. Maka, detik berikutnya, dia melakukan teleportasi dan muncul di hadapannya. Anak perempuan itu mengira pria itu ingin membunuhnya. Dia pun ketakutan dan segera meminta maaf padanya. Sedangkan pria itu meminta agar dia tidak takut, dan berkata bahwa dirinya adalah ayahnya. Bagaimana mungkin dia akan menyakiti dirinya? Anak perempuan itu terlihat bingung setelah mendengarnya. Dia kemudian memberitahunya bahwa ayahnya sudah meninggal. Pria itu melihat bahwa dia tidak percaya pada kata-katanya. Dia pun bertanya apakah ibunya selalu mengenakan sebuah giok yang terukir huruf Jiang. Anak perempuan itu segera mengeluarkan sebuah giok bertuliskan Jiang dari saku setelah mendengarnya. Namun, dia memberitahunya bahwa dia tidak memiliki ibu. Dia kemudian bertanya bagaimana pria itu tahu tentang keberadaan giok tersebut. Dan mengapa dia terlihat begitu muda. Bagaimana mungkin itu ayahnya? Siapa sangka, pria itu justru memberitahu gadis tersebut. Karena dia adalah seorang dewa. Bahkan setelah 100 tahun, wajahnya tidak akan berubah sedikit pun. Gadis itu setelah mendengar menjadi tidak terlalu percaya bahwa ada dewa di dunia ini. Untuk membuat putrinya percaya pada kata-katanya, pria itu segera memutuskan untuk terbang sekali agar putrinya bisa melihat. Melihat pemandangan ini, gadis itu langsung terkejut. Seketika dia percaya pada semua yang dikatakan pria itu. Namun gadis itu sangat penasaran kemana dia selama bertahun-tahun ini. Pria itu lalu memberitahunya. Awalnya, dia bersiap untuk mendapatkan keabadian. Tetapi saat terbang, dia menghadapi malapetaka surgawi, yang mengakibatkan dia kehilangan kesadaran saat itu juga. Akhirnya, muridnya menguburkannya di tempat ini. Sampai hari ini, 17 tahun kemudian, dia baru saja berhasil mencapai kesempurnaan dan terbangun. Mendengar ini, gadis itu agak bingung. Namun pria itu penasaran bagaimana kehidupannya selama ini. Gadis itu berkata bahwa dia tidak hidup dengan baik. Melihat itu, pria itu segera berjanji padanya. Sekarang dia sudah kembali. Dia pasti akan membuatnya hidup dengan baik. Detik berikutnya, dia membawa putrinya ke sebuah rumah di pegunungan. Begitu tiba, dia melihat Tuan Muda Pang berlutut di pintu. Setelah bertanya, dia baru tahu. Dia ingin datang ke sini untuk menjadikan Guru Luo sebagai gurunya. Dan pria itu melihat situasi itu dan tidak peduli apa yang dia lakukan. Dia segera berteriak memanggil muridnya untuk menyambut. Namun Tuan Muda Pang yang berada di samping melihat pria itu begitu muda. Tidak mungkin dia adalah guru dari Guru Luo. Jadi dia berpikir dia pasti akan mati nanti. Setelah mendengar hal ini, Guru Luo, yang sedang berlatih seni bela diri, ada seseorang yang berteriak memanggil namanya dan dia langsung marah. Dalam sekejap, dia membawa orang untuk keluar dan memeriksa.